Bayangkan, tinggal di sebuah kos sederhana, lalu tanpa sadar jatuh cinta pada sosok yang paling tak terduga, ibu kosmu sendiri. Seorang janda cantik berusia 30 tahun, yang diam-diam juga menyimpan rasa. Tapi, ketika cinta itu mulai tumbuh, justru badai gosip, rasa takut, dan perbedaan hidup membuat semuanya jadi rumit. Inilah kisah yang gak hanya bikin baper, tapi juga penuh ketegangan sampai akhir. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah ibu kos yang kerap bermain dengan anak kosnya saat kosan sepi. Beginilah ceritanya. Sebuah rumah kos 2 lantai berdiri di pinggir jalan kota kecil. Dari luar terlihat sederhana, tapi cukup nyaman bagi mahasiswa dan pekerja muda yang merantau. Rumah itu dikelola Bu Ratna, seorang janda berusia 30 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya terawat, dan caranya berbicara membuat orang betah berlama-lama dengannya. Ia dikenal ramah, tapi juga tegas pada aturan kos. Meski begitu, di balik senyum hangatnya, ada kesepian yang jarang orang tahu. Sore itu, datang seorang anak kos baru. Namanya Andi, pemuda 23 tahun, tinggi semampai, wajah tampan dengan tatapan mata penuh semangat. Ia baru pindah karena ingin dekat dengan kampus dan pekerjaan paruh waktunya. Saat pertama kali berdiri di depan pintu, membawa koper besar dan tas ransel, Bu Ratna sempat terdiam. Bukan karena keberatan menerima, tapi karena tatapan mata mereka bertemu cukup lama, menimbulkan rasa yang aneh. Dengan senyum, Bu Ratna mempersilakan masuk, menunjukkan kamar yang sudah disiapkan. Langkah Andi menyusuri lorong rumah kos terasa ringan, namun jantungnya berdebar. Ia merasa tatapan Bu Ratna menempel di punggungnya. Di sisi lain, Bu Ratna sendiri bingung dengan perasaan itu. Harusnya ia biasa saja menerima anak kos baru, tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dari pemuda itu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Di ruang tamu, keduanya sempat berbincang singkat. Obrolan sederhana soal aturan kos, jam malam, hingga biaya bulanan. Tapi setiap kali Andi menjawab dengan senyum, Bu Ratna seperti kehilangan fokus. Dalam hati ia berusaha menepis pikiran aneh itu. Dia cuma anak kos, Ratna, jangan macam-macam, batinnya. Namun semakin ditahan, semakin kuat rasa penasaran itu. Malam pun tiba. Andi mulai menata barang-barangnya di kamar yang cat dindingnya biru muda. Dari jendela terlihat halaman kecil dengan beberapa pot bunga. Saat itulah Bu Ratna mengetuk pintu pelan, menawarkan segelas teh hangat. Andi menerimanya dengan sopan, mengucap terima kasih sambil tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi meninggalkan degupan berbeda di hati Bu Ratna. Malam pertama Andi di rumah kos itu ternyata bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah awal dari sebuah cerita yang tak pernah mereka bayangkan. Kamar kos Andi sederhana saja. Cat biru muda yang mulai pudar, kipas angin tua berdecit di langit-langit, meja kayu kecil di pojok ruangan, dan kasur tipis dengan sprei bermotif bunga. Bagi orang lain mungkin tampak biasa, tapi bagi Andi, kamar itu adalah awal baru. Ia meletakkan koper di lantai, lalu mulai menata pakaian, buku kuliah, dan barang-barang kecil yang dibawanya dari kampung. Malam itu udara terasa pengap. Suara kendaraan dari jalan depan rumah kos masih terdengar samar. Saat Andi sibuk membereskan rak kecilnya, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu, dan di sana berdiri Bu Ratna dengan nampan berisi segelas teh hangat. Uap tipis mengepul, aromanya menenangkan. Baru pindah pasti capek. Ini minum dulu biar segar, katanya lembut. Andi agak canggung, tapi segera tersenyum, menerima teh itu dengan 2 tangan. Terima kasih, Bu. Suasana hening beberapa detik. Tatapan mereka saling bertemu. Ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Bu Ratna buru-buru beralasan. Ya sudah, istirahat.
Kalau butuh apa-apa bilang saja. Ia berbalik meninggalkan kamar. Namun sebelum pintu tertutup, Andi sempat memperhatikan senyumnya. Senyum itu tulus. Tapi di mata Andi ada sesuatu yang lebih. Rasanya bukan sekadar senyum seorang ibu kos kepada anak kos barunya. Setelah pintu menutup, Andi duduk di kasur dengan gelas teh masih hangat di tangan. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tidak mengerti kenapa pikirannya masih tertinggal pada tatapan mata Bu Ratna. Malam itu, bukannya langsung tidur, ia justru teringat terus pada sosok perempuan cantik berusia 30 tahun itu. Di kamar lain, Bu Ratna juga tidak bisa lelap. Ia merasa ada yang berubah sejak kehadiran Andi. Hatinya berdebar tanpa sebab, membuatnya gelisah. Ia tahu, perasaan itu berbahaya. Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin kuat rasa itu datang. Malam pertama anak kos barunya ternyata sudah cukup untuk membuatnya goyah. Hari-hari berjalan cepat. Andi mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Kuliah di pagi hari, lalu bekerja paruh waktu di sore hingga malam. Setiap kali pulang, hampir selalu lewat jam 10 malam. Namun ada satu hal yang membuatnya heran. Lampu ruang tamu rumah kos tidak pernah benar-benar mati ketika ia pulang. Bu Ratna selalu duduk di sofa. Televisi menyala dengan volume kecil, seolah ia masih menonton. Awalnya Andi mengira itu kebetulan. Tapi semakin sering terjadi, semakin jelas bahwa Bu Ratna memang menunggu. "Kok ibu belum tidur?" tanya Andi suatu malam, sambil menaruh tasnya di kursi. Bu Ratna tersenyum singkat. "Gak bisa tidur kalau belum tahu semua anak kos pulang dengan selamat." Jawaban itu terdengar ringan, tapi bagi Andi terasa lebih dari sekadar perhatian. Malam-malam berikutnya, Andi mulai memperhatikan gerak-gerik Bu Ratna. Kadang perempuan itu berpura-pura sibuk merapikan meja ruang tamu, kadang pura-pura mengganti saluran televisi. Tapi dari sorot matanya, Andi tahu, alasan sebenarnya adalah dirinya. Jantung Andi berdegup setiap kali ia melewati ruang tamu itu. Ada rasa hangat sekaligus bingung. Apakah ini benar-benar perhatian seorang ibu kos? Atau ada sesuatu yang lain? Di kamarnya, Andi berbaring tapi sulit tidur. Pikirannya dipenuhi wajah Bu Ratna yang selalu menunggu kepulangannya. Dan di kamar sebelah, Bu Ratna juga memandang langit-langit. Bertanya pada dirinya sendiri kenapa ia rela begadang hanya untuk menunggu seorang pemuda berusia 23 tahun. Keduanya sama-sama bingung, tapi tak bisa menghentikan rasa nyaman yang sudah tumbuh diam-diam. Hujan deras turun tanpa henti malam itu. Angin berhembus kencang, membuat jendela rumah kos berderit. Tiba-tiba listrik padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang mendominasi suasana. Andi baru saja sampai. Tubuhnya basah kuyup karena berlari dari halte. Begitu masuk ke ruang tamu, ia melihat cahaya lilin kecil di atas meja. Di sana, Bu Ratna duduk sendirian. Wajahnya pucat. Matanya sesekali terpejam setiap kali petir menyambar. Andi terdiam, lalu perlahan mendekat. "Ibu takut petir?" tanyanya pelan. Bu Ratna tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa cemasnya. "Dari dulu gak suka suara guntur," jawabnya singkat. Tanpa sadar, Andi duduk di sampingnya. Keheningan terasa berat. Hanya suara hujan yang menemani. Lilin kecil membuat wajah Bu Ratna terlihat begitu dekat. Nafas mereka hampir saling terdengar. Andi berusaha menahan diri, tapi jantungnya berdetak cepat. Sementara Bu Ratna berusaha tetap tenang, meski hatinya kacau. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Hanya tatapan singkat yang sesekali bertemu lalu buru-buru dihindari. Situasi itu membingungkan keduanya. Andi tahu ia hanya anak kos, tapi entah kenapa ia tak ingin meninggalkan tempat itu. Bu Ratna tahu ia seharusnya menjaga jarak, tapi keberadaan Andi justru membuatnya merasa aman di tengah ketakutannya. Malam itu, hujan, gelap, dan lilin kecil menjadi saksi awal dari ketegangan yang makin sulit mereka hindari. Pagi setelah malam listrik padam itu, suasana di rumah kos terasa berbeda. Biasanya Bu Ratna menyapa Andi dengan ramah di dapur, menawarinya sarapan sederhana seperti roti atau gorengan. Tapi kali ini, semuanya terasa canggung. Andi datang lebih awal ke dapur,
mencoba menuang air panas untuk membuat kopi. Ia berharap Bu Ratna akan ikut nimbrung seperti biasa. Namun begitu Bu Ratna muncul, wajahnya tampak kaku. Ia hanya berkata singkat, "Pagi, Andi." Lalu mengambil piring, mengambil sedikit nasi, dan segera pergi kembali ke kamarnya tanpa menoleh. Andi terdiam. Tangannya menggenggam sendok tapi pikirannya kosong. Ia merasa ada jarak yang tiba-tiba terbentuk. Andi memutar kembali kejadian semalam di kepalanya. Duduk terlalu dekat di ruang tamu, hening panjang, tatapan yang bertemu lalu buru-buru dihindari. Ia tahu sebenarnya tak ada yang benar-benar terjadi, tapi suasana itu jelas meninggalkan kesan. Bagi Andi, kesan itu membuat hatinya berdebar. Namun mungkin bagi Bu Ratna, justru menimbulkan rasa bersalah. Siang harinya, Andi sengaja pulang lebih awal dari kampus. Ia berharap bisa berbincang untuk mengembalikan suasana seperti semula. Tapi yang ia temui hanyalah pintu kamar Bu Ratna yang tertutup rapat. Sesekali ia mendengar suara langkah di dalam, tapi tak ada tanda Bu Ratna mau keluar. Seolah perempuan itu sengaja menghindar. Malamnya, Andi duduk sendirian di depan kamarnya. Ia memandang kosong ke arah ruang tamu yang sepi. "Apa aku salah? Padahal aku nggak ngelakuin apa-apa," gumamnya lirih. Perasaan bersalah bercampur bingung membuatnya resah. Ia mulai sadar, kehadiran Bu Ratna bukan lagi sekadar pemilik kos baginya. Ada sesuatu yang lebih, tapi entah bagaimana harus diungkapkan. Di kamar sebelah, Bu Ratna pun tak kalah gelisah. Ia menutup wajah dengan bantal, mencoba menenangkan pikirannya. "Kenapa aku jadi begini? Kenapa harus sama dia?" Batinnya berkecamuk. Ia tahu harusnya bersikap biasa, tapi bayangan Andi duduk di sampingnya semalam tak bisa hilang. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna merasa takut akan perasaannya sendiri. Hari Minggu datang, dan suasana rumah kos terasa sepi. Anak-anak kos lain sebagian besar pulang ke kampung masing-masing, hanya menyisakan 2 orang, Andi dan Bu Ratna. Dari pagi, suasana hening itu sudah terasa janggal. Tidak ada suara riuh di dapur, tidak ada tawa obrolan di teras. Yang terdengar hanya kicau burung dan sesekali suara motor lewat di jalan depan. Siang itu, Bu Ratna keluar ke halaman dengan membawa kalengket kecil dan kuas. Ia menatap pagar besi yang mulai berkarat. "Kalau nggak dicat sekarang, lama-lama habis dimakan karat," gumamnya pelan. Andi yang sedang duduk di teras memperhatikan. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berkata, "Biar saya bantu, Bu." Awalnya Bu Ratna menolak, tapi akhirnya ia menyerahkan kuas cadangan pada Andi. Mereka pun bekerja berdampingan. Andi memegang sikat kawat, membersihkan karat, sementara Bu Ratna mengoleskan cat hitam pekat ke bagian yang sudah halus. Wajah Andi penuh keringat. Kaosnya mulai basah di bagian dada dan punggung. Bu Ratna beberapa kali melirik diam-diam, lalu buru-buru mengalihkan pandangan setiap kali Andi hampir menyadarinya. Di satu momen, tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja ketika sama-sama meraih kalengket. Sekejap, keduanya terdiam. Tatapan mereka bertemu, membuat suasana mendadak kaku. Andi menarik tangannya cepat, mencoba tersenyum canggung. "Maaf, Bu," ucapnya. Bu Ratna hanya mengangguk, tapi jantungnya berdetak tak terkendali. Setelah pagar selesai dicat, mereka duduk berdua di teras, menikmati semilir angin siang. Andi menuangkan air mineral ke gelas, lalu menyodorkannya. Bu Ratna menerimanya. Tangan mereka kembali hampir bersentuhan. Kali ini, tidak ada yang buru-buru menghindar. Hanya ada diam, dengan perasaan yang sama-sama sulit diungkapkan. Dalam hati, Andi semakin yakin ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sementara Bu Ratna berusaha menepis pikiran itu, meski ia tahu semakin hari semakin sulit. Kesepian yang selama ini ia rasakan, perlahan mulai terisi oleh kehadiran seorang pemuda yang seharusnya hanya jadi anak kos biasa. Malam itu suasana rumah kos terasa sunyi. Angin malam berhembus lewat jendela, menimbulkan suara gesekan daun yang membuat suasana semakin sepi. Andi yang sedang belajar di kamar tiba-tiba mendengar suara pelan dari arah kamar Bu Ratna. Awalnya ia mengira hanya televisi,
tapi semakin lama terdengar jelas. Itu suara isak tangis. Rasa penasaran bercampur khawatir membuat Andi berdiri dan mendekat ke kamar Bu Ratna. Pintu kayu itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang menampakkan cahaya lampu. Dengan hati-hati, Andi mengintip sedikit. Ia melihat Bu Ratna duduk di tepi ranjang, memeluk sebuah bingkai foto. Air matanya jatuh membasahi pipi. Di foto itu terlihat wajah seorang pria, suaminya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Andi merasa ragu. Ia tahu seharusnya tidak ikut campur, tapi nalurinya menolak membiarkan Bu Ratna sendirian dalam keadaan itu. Pelan ia mengetuk pintu. "Bu, saya boleh masuk?" Suaranya lirih, hampir bergetar. Bu Ratna menoleh cepat. Matanya sembab. Ia sempat ingin menolak, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. Andi masuk dan duduk di kursi dekat ranjang. "Ibu nggak apa-apa?" tanyanya hati-hati. Bu Ratna mencoba tersenyum, tapi suaranya pecah. "Kadang, saya masih nggak percaya kalau dia udah nggak ada." Suasana hening. Andi ingin berkata banyak, tapi bibirnya keluh. Ia hanya mengulurkan tangannya, memberikan sapu tangan kecil yang ia keluarkan dari saku. Tanpa sadar, Bu Ratna menerima sapu tangan itu. Air matanya makin deras. "Maaf, Andi, kamu jadi lihat ibu kayak gini." Suaranya serak. Lalu, tiba-tiba ia menunduk, bersandar di bahu Andi. Seketika dada Andi berdegup keras. Ia bisa merasakan tubuh Bu Ratna yang bergetar karena tangis. Jari-jari Andi sempat terangkat. Ragu apakah harus memeluk atau tetap diam. Momen itu terasa begitu berat. Andi tahu batasnya sebagai anak kos. Tapi di sisi lain, ada rasa hangat yang membuatnya tak ingin menjauh. Sementara Bu Ratna, di tengah tangisnya, justru merasakan ketenangan baru, sesuatu yang sudah lama ia rindukan sejak ditinggal suaminya. Malam itu, tanpa disadari, jarak di antara mereka semakin menipis. Sejak malam itu, hubungan Andi dan Bu Ratna tak lagi sama. Mereka semakin sering terlihat bersama, meski tanpa disadari. Kadang hanya sekadar ngobrol di dapur, atau duduk sebentar di teras sambil minum teh. Namun kebersamaan yang sederhana itu rupanya mulai menarik perhatian orang sekitar. Suatu sore, ketika Andi baru pulang kuliah, ia mendengar bisikan dua ibu-ibu tetangga yang sedang menyapu halaman. Itu loh, anak kos Bu Ratna. Kok sekarang sering banget bareng sama dia ya?" kata salah satunya dengan nada penasaran. Yang lain menimpali. "Iya, aku juga lihat. Kayaknya akrab banget. Padahal Bu Ratna kan, ya kamu tahu sendiri." Mereka terkekeh pelan, jelas-jelas menggoda. Andi berpura-pura tidak mendengar, tapi langkahnya jadi kaku. Sesampainya di rumah kos, wajahnya terlihat tegang. Di dalam hati, ia khawatir gosip itu akan sampai ke telinga Bu Ratna. Dan benar saja. Malamnya, Bu Ratna duduk termenung di ruang tamu, wajahnya murung. Andi yang baru keluar dari kamarnya bisa merasakan ada sesuatu yang salah. "Bu, ada apa?" tanyanya pelan. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu berkata, "Kamu dengarkan omongan tetangga?" Andi terdiam. Ia tak menyangka Bu Ratna sudah mengetahuinya. Mereka ngomongin yang enggak-enggak. Seolah-olah, "Aku ini perempuan gak tahu diri." Suaranya bergetar menahan emosi. Andi merasa dadanya sesak. Ia ingin membela, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berkata, "Saya nggak peduli, Bu. Biar orang mau ngomong apa. Yang penting saya tahu, Ibu orang baik." Kata-kata itu membuat Bu Ratna menunduk. Ada rasa haru, tapi juga takut. Ia tahu gosip bisa jadi racun yang merusak segalanya. Sejak malam itu, suasana berubah. Bu Ratna mulai menjaga jarak, lebih sering mengurung diri di kamar. Andi pun dilanda kebingungan. Hatinya ingin mendekat, tapi keadaan membuatnya terikat. Mereka berdua tahu ada sesuatu di antara mereka, tapi juga sadar bahwa mata orang lain sedang memperhatikan dengan tajam. Sejak gosip itu beredar, Bu Ratna benar-benar menjaga jarak. Ia tidak lagi duduk di ruang tamu saat malam, tidak lagi menyapa panjang ketika Andi pulang. Semua terasa berubah.
Andi mulai merasa rumah kos itu bukan lagi tempat yang hangat seperti dulu, melainkan ruang asing yang penuh sekat. Suatu malam, Andi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berharap bisa bicara langsung dengan Bu Ratna untuk meluruskan semuanya. Namun yang ia dapati justru pintu kamar Bu Ratna tertutup rapat. Ia mengetuk pelan. "Bu, boleh saya bicara sebentar?" Tidak ada jawaban. Andi mengetuk sekali lagi. Kali ini lebih keras. "Bu, saya cuma ingin menjelaskan." Tiba-tiba pintu terbuka. Bu Ratna berdiri di sana dengan wajah tegas. "Andi, mulai sekarang, jaga jarak sama saya. Jangan sering duduk bareng. Jangan ngobrol terlalu lama. Ibu nggak mau orang salah paham lagi." Suaranya datar, tapi jelas menyimpan kegelisahan. Andi terdiam. Kata-kata itu terasa seperti hantaman keras. "Tapi Bu, saya..." Kalimatnya terpotong. Bu Ratna buru-buru menutup pintu sebelum Andi sempat melanjutkan. Andi berdiri beberapa detik di depan kamar itu, menatap kayu pintu yang dingin, lalu perlahan mundur. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia berulang kali berbalik di ranjang. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia paham maksud Bu Ratna. Tapi di sisi lain, hatinya menolak. Ada perasaan yang sudah terlanjur tumbuh, dan ia tak sanggup pura-pura tidak ada apa-apa. Di dalam kamar, Bu Ratna pun mengalami hal yang sama. Setelah menutup pintu, ia bersandar di dinding, matanya berkaca-kaca. "Kenapa aku harus ngomong begitu? Padahal aku..." Ucapnya tertahan. Ia menekan dadanya, mencoba menenangkan diri. Ia tahu keputusannya benar demi menjaga nama baik, tapi hatinya justru terasa hancur. Malam itu, tanpa mereka sadari, keduanya sama-sama terjaga. Sama-sama gelisah, sama-sama ingin mendekat, tapi terhalang oleh tembok bernama tatapan orang lain. Hari-hari berikutnya jadi terasa aneh. Andi tetap tinggal di rumah kos itu, tapi seakan berada di dunia yang berbeda. Bu Ratna lebih sering menutup diri, bahkan memilih keluar rumah lebih awal untuk belanja atau sekadar menghindar. Setiap kali mereka bertemu di dapur atau ruang tamu, percakapan hanya sebatas sapaan singkat. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi tatapan yang lama. Semua seperti terputus begitu saja. Andi mencoba mengalihkan pikirannya dengan sibuk di kampus, tapi setiap kali pulang ke kamar, rasa sepi itu kembali menelannya. Ia merasa kehilangan sesuatu yang penting. Malam-malam yang dulu hangat, kini berubah jadi dingin. Suatu sore, hujan turun deras. Atap sengkos terdengar bising karena hantaman air. Andi yang sedang duduk di teras tiba-tiba melihat Bu Ratna berlari kecil dari luar. Tubuhnya basah kuyup karena kehujanan. Spontan Andi berdiri dan menyodorkan handuk kecil. "Bu, pakai ini dulu." Bu Ratna sempat terkejut. Wajahnya menegang. Jelas ia masih berusaha menjaga jarak. "Nggak usah, Andi. Ibu bisa sendiri." Ucapnya cepat. Namun tangan Andi tetap terulur. "Saya cuma nggak tega lihat ibu kedinginan." Ada nada tulus di suaranya. Momen itu membuat Bu Ratna goyah. Ia mengambil handuk itu dengan perlahan. "Makasih." Suaranya lirih. Sesaat mata mereka bertemu, ada getaran yang sama-sama mereka rasakan. Hening. Hanya suara hujan yang jadi saksi. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Dua ibu-ibu tetangga berdiri sambil berteduh, melirik ke arah mereka. Spontan Bu Ratna menjauh. Wajahnya tegang. Ia tahu, sekali saja ada yang melihat, gosip baru bisa muncul lagi. "Andi, masuk ke kamar. Jangan di sini." Ucapnya buru-buru. Andi terdiam, hatinya sakit. Ia menuruti, tapi dalam langkah berat. Ia semakin sadar, masalah mereka bukan lagi tentang perasaan, tapi tentang dunia di sekitar yang seakan menolak kebersamaan itu. Sejak kejadian hujan itu, Andi merasa makin tertekan. Ia tidak lagi nyaman berada di kos. Setiap langkah terasa diawasi, setiap senyum seakan bisa disalahartikan. Tapi di dalam hati, perasaan terhadap Bu Ratna semakin kuat. Semakin ia mencoba menekan, semakin keras pula hatinya berontak. Suatu malam,
Andi memberanikan diri mengetuk pintu kamar Bu Ratna. Lama tidak ada jawaban. Baru setelah ketukan ketiga, pintu terbuka sedikit. Wajah Bu Ratna muncul, terlihat lelah. "Ada apa, Andi?" tanyanya singkat. Andi menatap lurus. "Bu, saya nggak bisa begini terus. Saya tahu ibu sengaja menghindar. Tapi saya cuma mau bilang satu hal. Saya nggak peduli omongan orang. Yang penting buat saya, ibu." Kata-kata itu keluar dengan suara bergetar, tapi matanya serius. Bu Ratna terdiam. Ada kilatan emosi di wajahnya, antara marah, sedih, dan terharu. "Andi, jangan bicara sembarangan. Kamu masih muda, masa depanmu panjang. Jangan rusak hidupmu cuma karena perasaan sesaat ke perempuan seperti aku." Suaranya meninggi, tapi terdengar rapuh. Andi menggenggam erat tangannya sendiri, menahan gemetar. "Saya nggak peduli soal umur, Bu. Saya juga nggak pernah anggap ibu perempuan sembarangan. Justru saya merasa nyaman sama ibu, lebih dari siapapun." Mata Bu Ratna mulai berkaca-kaca. Ia mundur selangkah, memegang gagang pintu seolah butuh pegangan. "Andi, kamu bikin semuanya jadi rumit. Aku nggak bisa. Aku takut." Air matanya jatuh. Cepat ia seka dengan tangan. Suasana hening. Andi ingin melangkah masuk, tapi pintu perlahan ditutup di depannya. "Sudahlah, Andi. Tolong, jangan datang lagi dengan perasaan itu." Suara Bu Ratna terdengar lirih sebelum pintu benar-benar tertutup. Andi berdiri terpaku. Dadanya sesak. Matanya panas. Ia merasa sudah mengungkapkan semuanya, tapi justru ditolak mentah-mentah. Malam itu ia kembali ke kamarnya, duduk di lantai, menatap kosong. Ia sadar, cintanya tidak hanya berhadapan dengan gosip, tapi juga dengan tembok besar bernama ketakutan Bu Ratna sendiri. Beberapa hari setelah penolakan itu, suasana rumah kos makin dingin. Bu Ratna jarang keluar kamar. Andi pun lebih sering mengurung diri. Interaksi mereka hanya sebatas kebutuhan seperlunya, sekadar menanyakan uang kos, atau urusan rumah. Tidak ada lagi kehangatan, seolah mereka jadi orang asing di bawah atap yang sama. Namun di balik itu, batin Bu Ratna terus bergejolak. Setiap malam ia teringat kata-kata Andi. "Saya nggak peduli omongan orang, yang penting buat saya, ibu." Kalimat itu menghantui pikirannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa menjauh adalah pilihan terbaik, tapi semakin ia menolak, semakin besar rasa bersalah yang tumbuh di hatinya. Suatu pagi, saat Bu Ratna sedang menyapu halaman, seorang tetangga datang. "Bu Ratna, hati-hati ya sama anak kos. Soalnya saya lihat dia sering dekat sama ibu. Orang-orang bisa salah paham, loh." Nadanya seperti peringatan, tapi terselip sindiran. Bu Ratna hanya tersenyum kaku, meski dadanya panas. Begitu tetangga itu pergi, sapu di tangan Bu Ratna terjatuh. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Saat itulah Andi keluar dari dalam, melihat Bu Ratna menunduk dengan wajah muram. "Bu, ada apa?" tanyanya. Bu Ratna menggeleng, mencoba menutupi, tapi matanya berkaca-kaca. "Andi, kenapa kita harus ada di situasi ini? Aku capek dijadikan bahan omongan." Suaranya pecah. Andi mendekat. Kali ini lebih berani. "Biarkan mereka bicara, Bu. Hidup kita kan bukan buat mereka." Wajahnya serius, tatapannya dalam. Namun Bu Ratna mundur, menahan diri. "Kamu nggak ngerti, Andi. Aku perempuan. Aku janda. Sekali saja salah langkah, semua akan jatuh ke aku, bukan ke kamu." Kalimat itu membuat Andi terdiam. Ia sadar betapa berat beban yang ditanggung Bu Ratna. Suasana makin tegang. Mereka berdiri berhadapan, sama-sama ingin bicara lebih banyak, tapi juga takut dengan konsekuensinya. Dalam hati, keduanya tahu, semakin mereka melawan, semakin besar badai yang menunggu. Malam itu listrik di rumah kos tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan. Para penghuni kos yang lain sebagian besar sedang pulang kampung. Hanya tersisa Andi dan Bu Ratna.
Suasana terasa hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Andi keluar kamar dengan membawa senter kecil dari handphone. Ia melihat Bu Ratna berdiri di ruang tamu, kebingungan sambil memegang lilin. "Bu, saya bantu ya," ucap Andi, mencoba memecah keheningan. Bu Ratna hanya mengangguk pelan, wajahnya terlihat canggung. Mereka berjalan bersama ke gudang kecil di belakang untuk mencari lilin tambahan. Ruangan itu sempit, udara lembab, dan cahaya senter redup menyorot tumpukan barang. Saat Andi membungkuk mencari di rak bawah, tiba-tiba suara petir keras mengguncang, membuat Bu Ratna terlonjak kaget. Refleks, ia memegang lengan Andi dengan erat. Andi menoleh cepat. Wajah Bu Ratna sangat dekat dengannya, hanya beberapa inci. Napas keduanya saling terasa. Hening. Waktu seakan berhenti. Andi bisa merasakan jantungnya berdetak begitu kencang. Tangannya hampir tergerak untuk menggenggam tangan Bu Ratna, tapi ia ragu. Bu Ratna pun terdiam. Matanya bergetar menatap Andi. Ada rasa takut, tapi juga ada sesuatu yang lain. Rasa yang sudah lama ia pendam. Perlahan ia melepas genggamannya, mundur setengah langkah. "Maaf, Ibu kaget," katanya gugup. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan perasaan yang hampir meledak. "Bu, sampai kapan kita harus terus pura-pura nggak ada apa-apa?" Suaranya pelan tapi jelas menusuk. Bu Ratna menunduk, kedua tangannya gemetar. "Andi, jangan paksa aku. Aku nggak kuat kalau semua orang tahu. Aku bisa hancur." Hening lagi. Suara hujan makin deras di luar, seolah ikut menekan suasana. Andi menatapnya lama, dengan perasaan campur aduk. Ia sadar, malam itu jarak di antara mereka semakin tipis. Hanya saja, tembok besar bernama ketakutan masih berdiri kokoh di antara hati mereka. Sejak malam ketika listrik padam itu, suasana jadi makin canggung. Bu Ratna semakin menutup diri, seolah takut kalau kebersamaan dengan Andi bisa membuka peluang yang lebih jauh. Namun, di balik sikap dinginnya, ada sesuatu yang ia sembunyikan, rasa yang makin sulit dikendalikan. Hingga suatu pagi, tanpa ada tanda-tanda, Bu Ratna memanggil Andi ke ruang tamu. Wajahnya terlihat tegas, tapi matanya sembab seperti habis menangis semalaman. "Andi, aku harus bicara jujur sekarang," ucapnya pelan. Andi duduk, jantungnya berdegup kencang. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna menarik napas panjang, menahan suaranya agar tetap stabil. "Aku nggak bisa terus seperti ini. Setiap hari kita hidup dalam tekanan, penuh bisikan orang, penuh ketakutan. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga takut. Takut kalau semua ini hancur dan aku yang jadi bahan hinaan." Andi tertegun. Kata "sayang" itu membuatnya tercengang, sekaligus lega. Selama ini ia hanya menebak-nebak, tapi kini pengakuan itu keluar langsung dari mulut Bu Ratna. Namun sebelum ia sempat merespons, Bu Ratna melanjutkan, "Makanya, mulai bulan depan, kamu harus pindah dari kos ini, Andi. Aku nggak sanggup lagi menahan diri. Lebih baik kita jauh, daripada aku jatuh terlalu dalam dan akhirnya menyesal." Andi merasa dadanya diremas. "Bu, jangan bilang begitu. Kalau ibu sayang sama saya, kenapa harus lari? Kenapa nggak kita hadapi bareng-bareng?" Suaranya meninggi, emosinya tak terbendung. Bu Ratna menunduk, air matanya jatuh. "Karena aku perempuan, Andi. Aku yang akan habis-habisan kalau orang tahu. Kamu mungkin bisa cuek, tapi aku tidak. Aku sudah pernah hancur sekali dalam hidup. Aku nggak mau ulang lagi." Suasana menegang. Andi berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berhenti tepat di depannya. "Bu, kalau ibu pikir dengan menjauh semuanya selesai, ibu salah. Justru perasaan ini bakal makin kuat." Bu Ratna tak sanggup membalas. Ia hanya menutup wajahnya dengan tangan, menangis tanpa suara. Sementara Andi berdiri di sana, bingung antara marah, sedih, dan tidak rela kehilangan. Malam itu menjadi titik balik. Ada pengakuan cinta yang akhirnya terucap, tapi juga keputusan pahit yang bisa mengubah segalanya.
Hari kepindahan itu akhirnya datang. Andi berdiri di depan kamar kos yang sudah ia tempati hampir 2 tahun. Kopernya sudah rapi, barang-barangnya terbungkus kardus. Tapi yang berat bukanlah barang-barang itu, melainkan hatinya yang terasa seperti ditinggalkan. Di ruang tamu, Bu Ratna menunggu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak pagi ia tak bisa makan, pikirannya penuh. Saat melihat Andi berjalan membawa koper, hatinya seakan diremas. "Andi, jadi kamu benar-benar pergi?" Suaranya pelan, hampir bergetar. Andi berhenti, menatapnya dengan mata merah. "Bu, ini bukan mau saya. Tapi kalau ini yang ibu anggap terbaik, ya, saya nggak punya pilihan." Keheningan menyelimuti. Suara kipas angin tua berdecit pelan, membuat suasana makin mencekam. Bu Ratna mendekat, lalu tanpa bisa menahan diri, ia menggenggam tangan Andi. "Andi, aku sebenarnya nggak mau kamu pergi, tapi aku juga nggak tahu harus bagaimana. Aku takut, Andi, aku benar-benar takut." Air matanya jatuh begitu saja. Andi memegang erat tangan itu, menahan rasa yang campur aduk. "Kalau ibu sayang sama saya, kenapa kita harus kalah sama omongan orang? Kenapa kita nggak coba bertahan? Saya janji, Bu, saya bakal jaga ibu." Suaranya bergetar, penuh kesungguhan. Bu Ratna menutup mata, hatinya berperang. Semua kenangan mereka berputar, tawa kecil, obrolan malam, hingga momen hening yang penuh arti. Ia tahu perasaannya nyata, tapi di sisi lain, bayangan cibiran, gunjingan, dan rasa takut menjeratnya. Akhirnya, dengan susah payah, ia melepaskan genggaman tangannya. "Andi, mungkin suatu saat nanti, kalau keadaan berbeda, kita bisa bahagia. Tapi untuk sekarang, pergi adalah satu-satunya cara." Andi terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik melangkah keluar pintu. Bu Ratna berdiri di sana, menangis dalam diam, menyaksikan punggung Andi yang perlahan menjauh. Hari itu, dua hati yang saling mencintai harus berpisah, bukan karena mereka tidak saling ingin, tapi karena dunia di sekitar mereka tidak memberi ruang untuk cinta itu tumbuh. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menyatukan dua hati. Terkadang keberanian, keteguhan, dan kesiapan menghadapi pandangan orang lain jauh lebih dibutuhkan. Kadang, rasa sayang harus dikorbankan demi menjaga martabat dan menghindari luka yang lebih dalam, meskipun itu berarti memilih jalan perpisahan. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.